Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan PPT kami yang berjudul Kajian Psikolinguistik Manfaat dan Kegunaan Bahasa Ibu untuk Bayi dan Anak-anak Usia Dini. Pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan gabungan antara kata psikologi dan linguistik yang membahas tentang bahasa. Psikolinguistik mempelajari faktor-faktor terkait dengan psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Psikolinguistik menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Venhar, linguistik berasal dari bahasa Latin lingua dalam bahasa Roman. Menurut Tarigan, psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan linguistik, yaitu proses di mana bisa menghasilkan kalimat yang mempunyai arti benar secara tata bahasa dari susunan kata dan struktur tata bahasa. Menurut Suroso, psikolinguistik adalah psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia, yaitu interaksi bersama dunia sekitar seperti manusia, hewan, dan sekitarnya. Menurut Nasir, psikolinguistik merupakan suatu pembelajaran yang mempelajari perilaku manusia, baik itu yang tampak maupun tidak tampak. Dan menurut Slobin, Meller, dan Salma Jazzaru, psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa dan tingkah laku, agar dapat berkomunikasi dengan menggunakan media bahasa kepada sesama manusia lainnya. Perbedaan psikologi dan linguistik. Psikologi adalah mempelajari tentang tingkah laku manusia, yaitu interaksinya bersama dengan dunia sekitarnya, seperti manusia lainnya, hewan, dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan linguistik adalah sesuatu yang mempelajari tentang bahasa manusia, yang menelaah secara ilmiah mengenai bahasa manusia. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu tentang kajian psikolinguistik, manfaat dan kegunaan bahasa ibu untuk bayi dan anak-anak usia dini. Oke, yang pertama adalah definisi bahasa dan bahasa ibu. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat berpengaruh terhadap manusia agar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya bisa saling berinteraksi. Seperti contoh, saya sebagai orang Jawa berinteraksi dengan teman saya sesama orang Jawa. Kita bisa saling berinteraksi satu sama lain, dan kita akan paham apa yang sedang kita bicarakan. Berbeda halnya jika saya berbicara atau berinteraksi dengan orang Eropa. Kita bisa satu sama lain saling berinteraksi, tapi kita tidak akan paham apa yang sedang kita bicarakan. Mengapa demikian? Karena saya pribadi belum paham bahasa Eropa, sedangkan orang Eropa tersebut juga belum paham bahasa saya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah pengertian bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi sesama anggota keluarga maupun masyarakat di lingkungannya. Kenapa harus bahasa ibu yang harus dikuasai manusia sejak lahir? Karena ibu merupakan madrasah pertama bagi seorang anak. Dan ibu yang pertama kalinya mengajarkan seorang anak untuk berbicara. Bahasa ibu juga merupakan bahasa khas daerah masing-masing. Seperti dalam bahasa Jawa, kata siapa itu disebut sopo dan sinten. Dalam bahasa Indonesia, kata siapa berarti siapa. Dan dalam bahasa Inggris, kata siapa itu who. Dan itu perbedaan dari khas daerah masing-masing. Oke, selanjutnya adalah definisi bahasa ibu menurut pendapat para ahli. Yang pertama adalah menurut Carr. Menurut Carr ini pada halaman 167 beliau mengatakan bahasa ibu merupakan
bahasa yang digunakan pertama kali oleh manusia. Saya rasa ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah bahasa ibu menurut pendapat Ali. Pada bukunya halaman 77, beliau mengatakan bahasa ibu merupakan bahasa yang mempunyai peran sangat penting terhadap pendidikan anak, bahkan bisa dikatakan sebagai peran kunci. Mengapa bisa dikatakan sebagai peran kunci? Karena baik buruknya bahasa seorang anak tergantung apa yang diajarkan oleh ibunya. Jika seorang ibu menginginkan anaknya untuk berbicara baik, berbicara sopan terhadap dirinya dan terhadap orang lain, maka seorang ibu tersebut juga harus mengajarkan bahasa yang baik dan sopan terhadap anaknya. Begitu juga sebaliknya, jika seorang anak berbicara kasar, itu tergantung apa yang diajarkan oleh ibunya kepada anaknya. Karena seorang anak sangat mudah sekali untuk meniru bahasa seseorang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang berjudul Kajian Psikolinguistik, Manfaat dan Kegunaan Bahasa Ibu untuk Bayi dan Anak-anak Usia Dini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara mengajarkan bahasa ibu pada bayi dan anak-anak. Di sini ada 3 cara mengajarkan bahasa ibu pada bayi dan anak-anak. Cara yang pertama yaitu gunakan bahasa khusus di dalam rumah. Cara ini akan membuat si kecil memiliki kebiasaan baru, yaitu berlatih 2 bahasa sekaligus dalam beraktivitas. Di sini ibu bisa menggunakan bahasanya di dalam rumah dan menggunakan bahasa Indonesia ketika di luar rumah, atau ibu bisa meminta anak-anaknya menggunakan bahasa yang berbeda untuk setiap orang di rumah. Cara yang kedua yaitu bermain dan bernyanyi menggunakan alat musik tradisional. Di sini ibu juga bisa mengajak anak-anaknya untuk bernyanyi lagu daerah dan memainkan alat musik tradisional. Banyak penelitian mengatakan bahwa anak yang belajar bernyanyi dan memainkan musik tradisional akan menyerap lebih banyak informasi dibandingkan anak yang tidak pernah belajar bernyanyi dan memainkan alat musik tradisional. Cara yang ketiga yaitu sering berkunjung ke rumah nenek dan kakek. Ibu bisa mengajak nenek dan kakek untuk berbicara dan bersenda gurau dalam bahasa ibu supaya anak ikut terdorong untuk menggunakannya. Selain berguna untuk mengajarkan bahasa ibu, pertemuan rutin ini pasti akan menguatkan bonding antara anak dan kakek neneknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan pentingnya mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya. Yang pertama yaitu bahasa ibu atau biasa disebut bahasa daerah merupakan warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Alasan yang kedua yaitu bahasa ibu memiliki tingkatan bahasa. Tingkatan bahasa daerah biasanya digunakan sebagai sarana untuk mengatur bagaimana sebaiknya orang tua berbicara. Misalnya dalam bahasa Jawa ada 2 tingkatan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa ngoko dan bahasa krama. Tingkatan ini mengatur bagaimana suatu bahasa digunakan dengan teman sebaya atau kepada yang lebih tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat bahasa ibu untuk bayi dan anak-anak. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan insting kekreatifan anak. Penelitian menyebut anak-anak yang fasih bahasa daerahnya memiliki tingkat kekreativitasan yang tinggi atau kecerdasan kreatifnya meningkat. Manfaat yang kedua yaitu mendukung pengembangan intelektualitas anak. Banyak psikolog dan guru sepakat bahwa anak akan bisa belajar lebih dan memiliki pengetahuan lebih ketika dia diajarkan bahasa ibu. Manfaat yang ketiga yaitu membantu tumbuh kembang emosional anak. Belajar bahasa daerah memperkaya kosakata dan wawasan bahasa anak. Dia akan tahu literatur kedaerahan dan tahu musik atau nyanyian daerah yang membantu tumbuh kembang emosionalnya. Anak juga lebih bisa menghargai warisan budaya berupa alat musik dan nyanyian asli daerah asal orang tuanya.
Manfaat yang keempat yaitu momen yang baik untuk bonding dengan anak. Manfaat yang lain untuk mengajari anak bahasa ibu dari daerah orang tuanya juga memudahkan anak berbaur dengan anggota keluarga yang lebih tua seperti kakek dan neneknya. Tentu saja kakek dan neneknya akan senang jika sang cucu bisa berkomunikasi dalam bahasa daerah asli dan mampu menyanyikan lagu-lagu daerah yang dinyanyikan nenek atau kakek di masa kecilnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.